teman-teman, materi kita selanjutnya adalah mengenai lingkaran. Pada materi ini kita akan membahas dua topik besar. Yang pertama adalah pengertian lingkaran, kemudian yang kedua adalah unsur-unsur lingkaran. Berbicara mengenai lingkaran, kita pasti sudah sering melihat ban mobil, kemudian ban sepeda motor, ban sepeda, cincin, jam dinding. Nah, itu semua adalah berbentuk lingkaran. Berarti kita harus tahu lebih mengenai lingkaran ya tentunya. Nah, kita akan masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah pengertian lingkaran. Lingkaran adalah sekumpulan titik yang membentuk lengkungan yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat lingkaran. Kemudian teman-teman, ketika misalkan kita bisa melihat ban mobil, oh ini berbentuk lingkaran. Kemudian kita melihat kursi misalkan, ini tidak berbentuk lingkaran. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan itu lingkaran ketika kita memiliki data-data atau acuan yang kita jadikan sebagai tolak ukur kita mengatakan itu lingkaran atau bukan. Nah, inilah yang disebut dengan ciri-ciri lingkaran. Kita akan masuk ciri-ciri lingkaran. Ciri-ciri lingkaran yang pertama, dia tidak memiliki titik sudut. Berbeda dengan persegi panjang, dia memiliki titik sudut. Kita mengatakan itu memiliki titik sudut ketika ada perpotongan garis yang satu dengan garis yang lainnya. Maka ini membentuk titik sudut. Sedangkan kalau misalkan kita lihat lingkaran, nah ada nggak kira-kira garis yang satu dengan garis yang lainnya yang saling berpotongan? Nah, kita lihat tidak ada kan? Nah, itu membuktikan bahwa lingkaran itu tidak memiliki titik sudut. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah jumlah sudut. Pada lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat. Ini merupakan satu putaran penuh ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, dia memiliki jari-jari. Jari-jari adalah jarak titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Kemudian yang keempat, dia memiliki diameter. Diameter adalah 2 dikali jari-jari. Ketika misalkan jari-jarinya adalah 3 cm, maka diameternya adalah 6 cm karena 2 dikali 3. Nah, begitu ya. Kemudian ciri-cirinya yang kelima, kita bisa lihat dari rumus keliling, kemudian rumus luasnya. Keliling kan 2 dikali VR atau V dikali D. Sedangkan rumus luasnya adalah VR kuadrat atau 1/4 dikali V kali D kuadrat. Apa sih yang unik dibandingkan dengan bangun datar yang lain? Ya, adanya nilai V. Hanya pada lingkaran kita bisa mengoperasikan nilai V. Nilai V itu adalah 3,14 dan 22/7. Nah, itu adalah ciri-ciri lingkaran. Sampai di sini paham? Kemudian kita akan membahas ke bagian 2, yaitu unsur-unsur lingkaran. Dikatakan unsur-unsur, berarti penyusun lingkaran. Penyusun lingkaran berarti semua yang ada di dalam lingkaran. Yang pertama itu adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, itu bisa kita temukan dan biasanya ini pada umumnya disebut titik O gitu. Tapi ada juga sih yang membuatnya titik M, titik A gitu. Tapi paling sering itu adalah titik O. Kemudian unsur yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari kita katakan adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik lengkung yang satu dengan titik lengkung yang lainnya, namun harus melewati titik pusat lingkaran. Kemudian unsur yang keempat itu adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan titik lengkung yang satu dengan titik lengkung yang lainnya, namun tidak melalui titik pusat lingkaran. Berbeda dengan diameter, jika diameter itu melalui titik pusat lingkaran, maka tali busur sendiri itu tidak melalui titik pusat lingkaran.
tetapi sama-sama menghubungkan satu titik lengkung dengan titik lengkung yang lainnya. Kemudian unsur yang selanjutnya itu adalah busur. Busur itu adalah garis lengkung yang berada pada keliling lingkaran. Jadi busur ini ada juga dua ya. Ada busur besar, kemudian busur kecil. Busur besar biasanya juga lebih besar ya pastinya dari busur kecil. Namanya juga bisa kita bedakan dari namanya sendiri, yaitu busur besar dan busur kecil. Kemudian unsur yang berikutnya itu adalah juring. Juring adalah luas daerah lingkaran yang diapit oleh dua jari-jari dan diapit juga oleh busur lingkaran yang diapit dua jari-jari tersebut. Kemudian unsur yang berikutnya itu adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah lingkaran yang diapit oleh dua jari-jari dan satu tali busur. Kemudian unsur berikutnya itu adalah apotema. Apotema adalah jarak terpendek dari titik pusat lingkaran terhadap tali busur. Dan jarak terpendek ini berupa garis yang pada umumnya dan harus selalu tegak lurus dengan tali busur tersebut. Kemudian unsur berikutnya adalah sudut pusat. Dikatakan sudut pusat karena dia letaknya di titik pusat. Jadi sudut ini sudut yang terbentuk karena diapit oleh dua jari-jari lingkaran yang letaknya di titik pusat. Kemudian unsur yang terakhir, unsur yang ke-10 adalah sudut keliling. Jika sudut pusat dikatakan karena terletak di titik pusat, maka sudut keliling dikatakan sudut keliling ketika dia terletak pada keliling lingkaran tersebut. Maka pengertiannya secara harfiah adalah sudut keliling adalah sudut yang terbentuk karena diapit oleh dua tali busur yang letaknya pada keliling lingkaran. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Saya harap semua dapat mengerti. Sekian dan terima kasih.